Jadi pekerjaan paranormal ini kalau saya bilang setelah saya evaluasi, saya lalui dan sekarang saya udah mengakhiri, Bertobat ya. itu sebenarnya pekerjaan semi intelijen gitu loh. Jadi pekerjaan itu tinggal kita milih, kita mau single factor, praktek sendiri mandiri, atau ada jaringan network gitu loh. Kalau praktek sendiri itu lebih aman karena tidak ada gangguan kebocoran tipu muslihatnya gitu. Tetapi kalau network itu ada kelemahannya. Ada banyak orang yang tahu skenario gitu. Tetapi kekuatannya luar biasa. Cepat membuat orang terpukau gitu. Karena networknya kuat. Nah, kebetulan saya single fighter gitu loh. Ya. Saya pakai single fighter, tetapi saya memanfaatkan klien-klien saya sebagai kaki tangan saya. Contoh seperti ini. Si A, klien pertama datang ke saya. Dia mengeluhkan bahwa dia nggak dapet jodoh, sulit dapet jodoh. Dia pusing 7 keliling, nggak dapet jodoh. Oke, setelah saya kerjain, kita keep dulu ya pasien A. Kemudian pasien B datang. Pasien B ini adalah juragan batik misalnya ya. Dia pusing, usahanya nggak lancar-lancar, pembelinya turun gitu. Oke, saya keep, saya kerjain dia atau saya keep. Nah kan, saya butuh satu lagi nih, minimal 3 ya. Nanti semakin banyak semakin memukau nanti ini fragmen ini. Kemudian ada klien C datang, dia sambat, saya menjual rumah gak laku-laku nih bisnis properti saya. Oke, nah sekarang saya mainkan situasinya kepada si A, ya toh, saya akan janjikan bahwa akan ada wanita yang akan mendatangimu dengan sukarela untuk engkau nikahi, ya kan? Terus apa syaratnya? Kamu diam aja di rumah, jangan kemana-mana selama 7 hari 7 malam. Oke ya. Kepada si B yang tadi sambat Jualannya nggak laku-laku ya Badik ya, ya kan? Saya minta saudaramu yang siap nikah, ya kan? Karena apa? Aku minta untuk aku jodohkan sama orang yang harusnya sudah menikah tapi belum dapat. Nah, kalau orang dekat saudaramu ini sudah menikah, daganganmu nanti akan diborong tanpa nawar gitu. Wah, kan tergiur kan? Oke. Nah, kepada si A saya kasih tahu, nanti kalau ada orang nawarin batik, kamu harus beli semuanya, ya kan? Kamu nggak boleh nawar. Kamu dapat jodoh dari dia. Dan masing-masing ini sudah saya sumpah untuk tidak boleh membocorkan kenapa itu, kenapa ini. Nggak boleh nanya. Sekali nanya atau ingin tahu, saya ancam aja kan, 7 turunan nasib keluargamu bakal sengsara gitu. Udah takutnya setengah mati itu. Nah, kepada yang C sama, nanti akan ada orang beli propertimu. Karena apa? Dia nanti akan dijadikan sebagai mahar toh. Jadi orang 3 ini saling memberikan solusi keadaannya masing-masing. Jadi sebenarnya saya tuh hanya menjadi agen ngatok ke kebutuhan mereka. Bayangkan kalau ini tidak cuma 3, bayangkan ini 30, bayangkan ini 300 klien. Betapa saktinya saya di mata mereka, ya kan? Saya punya referensi banyak kan? Nah itu. Nah sebagai bumbunya adalah keyakinan, karena mereka nggak punya keyakinan. Makanya saya beli piranti-piranti kurofat itu, mulai dari keris kecil, cundrik, sampai minyak yang bau menyengat, sampai kembang, sampai macam-macam itu. Saya belilah 250 itu udah dapat banyak itu kulaan itu. Terus saya tanam di beberapa titik yang harus saya hafalkan. Biarlah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, agar yang saya tanam atau yang saya taruh di situ agar tercover tanah atau tercover tumbuhan secara alami, berkarat ya kan? Dan nanti kita panen tiba saatnya gitu caranya. Itulah bumbunya gitu. Semuanya bermuara pada kita. Saya harus
harus berperan sebagai itu tadi, interrogator. Jadi saya harus paham ini apa arahnya, data saya harus hafalin ini dan sebagainya, potensinya apa, kelemahannya apa, saya harus baca itu.